Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya, santai ya, santai aja. Jadi gini, Bapak dan Ibu nanti ingetin kata-kata saya ya, biar cepat terkabul ya. Paksain, harus paksain. Bisa nggak bisa, Bapak dan Ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan, sholat ba'diyah qobliyahnya jangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sholat wajibnya itu kan udah wajib untuk ngebatalin, untuk gugurin kewajiban. Jadi nggak usah dibahas. Ini bicara sholat ba'diyah qobliyah. Nah, apa sih Pak Haji kalau sholat ba'diyah qobliyah nggak dikerjain? Punya uang tapi kepake ya, dandan motor, dandan mobil, servis rumah, renovasi rumah, jadi nggak cemantel. Punya rumah tapi tipe 21, nyicil pula. Emang nggak apa-apa tipe 21, tapi kalau bisa jangan nyicil. Udah gitu nyicilnya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Ya Allah, jangan dah. Kalau bisa emang punya rumah tapi nggak nyicil. Nih yang lebih parah lagi, rumahnya sama rumah tetangga temboknya dempet. Lah elah, ngerinya kalau Bapak dan Ibu lagi ML berisik tuh. Gubrak. Ya kan itunya tempat tidur kayunya ngek ngok. Kasihan tetangga sebelah kan. Iya, Bapak dan Ibu yang ML, yang sebelah yang ngaceng. Saya maunya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY bertahap aja, jangan buru-buru. Pak Haji, aku udah ngelakuin kok belum terkabul. Jangan bilang belum terkabul. Ucapan adalah doa, pasti terkabul. Ya, jangan bilang Pak Haji, aku udah tapi kok belum terkabul. Jangan ngomong belum. Pasti terkabul. Kalau kita bilang belum, nanti benar-benar belum. Tidak ada tamu saya yang praktekin ilmu RDA yang sampai hari ini gagal. Nggak ada. Nggak ada yang gagal. Nggak ada. Nanti Bapak dan Ibu jam 7 kita ada tes pneumonia namanya Dinda. Dinda itu pasien saya dari SMP tahun 2009. Sekarang Dinda udah nikah, punya anak 1, udah punya perusahaan sendiri, udah besar. Dari SMP dia. SMP ikut mamahnya kemari, SMA ikut mamahnya kemari, terus ujian kuliah di ITB, ikut ke sini lagi, terus dia kerja lagi di CNN, terus dia datang lagi, Pak Haji aku kerja apa bikin usaha aja. Sekarang bikin usaha luar biasa. Nah, mau saya Dinda aja bisa dari SMP sampai sekarang. Ada lagi namanya Edi, suaminya namanya Lila. Dia datang kemari naik motor berdua boncengan. Saya bilang besok kamu kesini jangan naik motor ya. Saya maunya pakai Fortuner karena saya punya Fortuner nggak kepake tuh. Mobil kita kan berjejer tuh, nggak kepake. Masuk kamu naik motor? Nanti kehujanan. Kalau kehujanan nanti meriang. Kalau meriang nanti alat kelamin kamu ciput. Jadi maunya Pak Haji apa? Fortuner. Nah, dia kemarin tahajud bawa Fortuner. Jadi maunya saya, ucapan adalah doa. Jadi ngucapnya kalau yang jelek-jelek tahan. Gitu. Ini kan enggak, jelek juga diucap. Janganlah. Jadi ucapan adalah doa. Jadi ngucapnya yang bagus-bagus. Bisa? Oke. Lila dengan Edi sekarang kesini pakai Fortuner. Mungkin nanti malam juga dia datang. Dia waktu datang naik motor. Terus Dinda datang dia SMP tahun 2009. Sekarang dia datang kemari udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya usaha. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu harus ada peningkatan. Caranya gimana Pak Haji? 1, ucapan adalah doa. Jadi ngomongnya yang bagus-bagus. Kayak saya punya anak namanya Fauji. Fauji jangan main air ya. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard. Genep, hitam, putih, ganjil.
Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Land Cruiser. Apakah mobil saya beli? 100% gak yang beli. Salah satunya Land Cruiser yang ngasih Pak Hengki. Nanti Pak Hengki mau datang, ntar saya kenalin. Dia mau ngasih saya mobil Land Cruiser. Maksud bapak-bapak dan ibu-ibu harus beli? Kalau bisa punya, jangan beli. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Land Cruiser. Punya Land Cruiser dari Pak Hengki. Jadi bapak jangan bilang, mama pakai celana dalam gak, ma? Kalau mama gak pakai celana dalam, aku kebeli mobil apa aja. Emang ada mobil apa aja? Nggak ada. Jadi ngomongnya mesti tegas, Alphard gitu. Mama pakai celana dalam nggak, mama? Kalau mama nggak pakai celana dalam, aku nanti nenen. Masa nenen di bawah, nenen di atas. Jadi maunya saya, pergunakan kekurangan dari istri kita untuk ngucap hajat. Pergunakan kekurangan dari suami kita untuk ngucap hajat. Pergunakan kekurangan anak kita untuk ngucap hajat. Kekurangan anak kita apa? Nama anak saya namanya Fauji. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Nyata tuh Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya kuda 120 ekor. Kuda tuh 120 ekor. Di mana-mana kan orang kaya kudanya 5, 6, 7, 10, 20, 50. Kita 120. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya kerbau 385 ekor. Itu 385. Di mana-mana orang kaya kan kerbaunya 10, 20, 30, 100. Ini ada 385 ekor. Emang memek lo muat? Gak mungkin, kan mesti masukin alat kelamin dulu. Jadi intinya gini, mau saya, kekurangannya tetangga kita, kekurangannya mantu kita. Misalkan kita punya mantu, ninggalin kita sebagai mertua, bisa gak kita jangan ngomongin jelek? Pokoknya nih mantu, kalau nggak balik lagi ke sini, rumah gue 1000 meter. Ah begitu, kan rumah kita sekarang tipe 21. Jadi 1000 meter. Bisa gak bapak dan ibu? Ucapan adalah bisa gak bapak dan ibu kalau lihat di depan mata yang kekurangan, di depan mata kejelekan, di depan mata yang ibu bapak nggak suka, lawannya hajat. Macet, lagi nyupir di macet. Pokoknya nih kalau macet sampai ujung nih, gue besok ganti mobil. Mobil ibu apa? Misalkan Xenia atau Avanza. Besok gue naik Pajero, Land Cruiser. Ah gitu. Itu udah bisa waras. Iya. Tadi kamu kelihatan blow on-nya. Iya. Biasanya kalau blow on kontrolnya bengkok. Kontolnya bengkok. Kok gak tahu kata dia. Tepuk tangan dong. Ibu-ibu ada yang mau lihat alat kelamin dia bengkok? Mau. Tadi mau. Hah? Tadi kan gue lihat duduk yang lipat, makanya bengkok. Galah Bor. Jadi gini maunya saya gini. Kalau bapak dan ibu lihat yang ada di depan mata, menurut ibu itu jelek, bisa gak ngomongnya jangan jelek? Contohnya nih, lihat jelek ngomongnya jelek. Fauji jangan main air. Nanti kalau Fauji main air nanti kepleset. Udah jelek ngomongnya jelek. Bener tuh kepleset anak gue. Janganlah. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Nah begitu. Ini enggak kita ngomongnya Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti listriknya mahal. Loh kok listriknya mahal? Emang lah listrik mahal. Tapi kenapa diucap jadi listrik? Nanti bener loh listriknya mahal. Kalau mesin pompa, Fauji jangan main air. Nanti kalau main air pompanya jebol.
Hah? Kalau musim kawin. Musim kawin. Gak ada yang mau sama lu laki-laki. Karena mukanya bulat. Orang lain kan udah kawin 3 kali 4 kali, dia belum sekali-kali kawin. Cuman ditoblos. Apa? Hah? Ya emang, makanya lo nggak bisa endorse di sini. Di sini endorse tuh makanan, usaha. Kalau endorse kawin nggak bisa, kecuali masih gadis bisa endorse. Nanti gue promosiin. Ada wanita cantik, umur 31-32, pegawai negeri PNS. Siapa yang punya anak kita jodohin, besanan gitu. Nanti walinya siapa? Bandot. Nah, gitu. Hah? Lakinya mah manusia, kasihan dia kan manusia. Maksudnya penghulunya bandot. Kan ini kan nikah atas kandang bandot. Nikahnya tadi sini. Pak, saya waktu itu nggak tahu Pak, asli saya nggak tahu. Saya bilang cuman gini, bisa gak ucapan kita jadiin doa? Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat, nggak usah nangis dia di atas sajadah mewek tengah malam sampai sajadahnya basah. Saya nggak setuju. Apalagi kita datang ke Allah, Allah besok jatuh tempo. Nggak bisa, kata Allah, apaan sih lu? Orang jatuh tempo udah seizin gue mewek, nggak bisa nih. Nggak taunya saya ucap tuh dari tahun berapa ya dulu? Lama juga. 7 tahun ada kali, 8 tahun. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti papa punya mobil Rubicon. Terus saya ucap sampai saya punya Rubicon. Sampai saya punya Land Cruiser, sampai saya punya mobil Dodge Journey 3600 cc, sampai saya punya mobil Jeep Mercy, sampai. Nah, mau saya, bapak dan ibu juga harus bisa. Iya bagi. Satu Nanang kamu satu. Yuk. Iya, ini pasien saya, pasien jadul. Jadi intinya gini. Dulu apa siapa? Oh iya, oke. Tepuk tangan dong. Sini, kamu nggak mau duduk di depan. Kamu nggak mau duduk di depan. Pulang. Oh pulang, ya. Makasih ya. Pak Haji dia mau ditanya sama udah nenek-nenek kagak? Bu, sini bu. Coba sini sayang. Sini. Bapak bisa lihat. Ini bumi, ini langit. Coba lo lihat. Diri, sini lo diri. Diri. Coba, cantik mana coba? Sebelah sini apa sebelah sini? Pak Haji bisa tinggal bisa pegang Pak Haji. Oh iya. Ya Allah, tolong saya kasih rezeki milik yang gede. Biar saya sholat 5 waktu. Coba bayangin nih, gue yang diraba dadanya, kontol gue yang ngaceng. Ya saya sama dan nyut-nyutan. Iya. Jadi maksud saya, ini guru saya namanya Mbak Vivi. Guru saya, Mbak Vivi dari Cilandak. Nah, Mbak Vivi ini bisa ngelihat bapak, bisa ngelihat ibu. Ini punya indera keenam. Nah, jadi kalau orang bilang indigo. Iya, jadi lihat Vi, kira-kira nih kawinnya tahun gajah atau tahun ketupat? Gak apa-apa. Gak mau kawin. Kenapa? Mbok takut disuruh masak. Ya, coba gue lihat dulu alat kelaminnya. Wah, ada. Nggak kawin karena ada trauma. Hah? Ada trauma. Gak mau kawin karena ada trauma. Betul nggak? Tepuk tangan dong. Coba pegang Vi. Apalagi Vi, dia cocoknya kawin sama embe apa sama kelinci? Sama kuda. Sama kuda.
Sebenarnya sempat menyerah buat kayak nggak mau hidup lagi kan. Oh, menyerah, nggak mau hidup Iya, lagi. kayak Dipegang. Udah banyak traumanya, terus mencoba Ini untuk indigo. Indigo tahu indigo? Iya, dia bisa shoot ya. Coba. Sebenarnya ibu ini pernah Pegang, Mik. ingin mengakhiri hidupnya, gitu. Pengen mengakhiri hidupnya. Trauma di dalam hatinya gitu. Udah sempat pengen gini-gini ya kan. Tapi akhirnya ingat kalau saya tuh hidup gak boleh seperti ini. Harus mencoba mendekatkan kepada Allah yang nyiptain kita. Ketemulah Pak Haji Dwi. Bismillah sekarang. Betul nggak? Betul. Yang deketin. Betul. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Pokoknya yang penting saya mintanya kaya. Iya. Banyak duit. Iya. Mau beli apa aja kebeli. Tapi nggak kedengeran, gimana? Oh, iya. Ya udah. Hah? Oh, Grabnya? Oh iya. Oke, makasih ya. Ini namanya Mbak Vivi. Mamahnya namanya Ibu Yuni. Dia indigo, ini pasien kita dan kita kadang berguru sama dia. Tepuk tangan dulu dong. Setuju? Setuju. Trauma nggak mau kawin? Enggak. Oke. Pengen banyak harta banda. Oh iya, berarti dicolek-colek aja juga banyak bandanya, berceceran jatuh. Enggak lah, tepuk tangan dong, makasih. Ya udah, makasih ya. Sip, mic-nya kasih Kang Nur. Ayo, boleh duduk. Itu kan gak cemburu lagi, Pak Haji udah tahu mah. Ya, jadi intinya gini Pak. Ucapan adalah doa. Bisa gak Bapak dan Ibu, kalau nggak suka sama A, B, C, jangan diomongin yang jeleknya lagi. Contoh yang tadi saya ulangi lagi ya. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Kejadiannya apa? Kepleset. Kenapa itu diucap? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti listriknya bayarnya mahal. Tak tek NCB-nya. Bener kan listriknya bayar mahal? Kenapa itu diucap? Sekarang mulai hari ini saya nggak mau ngomong jelek, lawannya jelek. Tapi kalau saya lihat di depan jelek, saya maunya dibaca di ijab terakhirnya tuh yang bagus. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Kejadian Robicon. Nah, mau saya, ini mati Kang Nur. Mau saya kata-kata itu dijadiin jargon atau doa atau yang saklek. Emang ada Ji contohnya Ji yang bener-bener gue bisa gue bisa kagumin, gue bisa panutan. Ada di YouTube. Saya baru tahu karena ada YouTube. Saya baru tahu karena ada di TikTok. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Tahu? Udah pernah dengar? Syekh Sudais itu dulu waktu kecil nggak pinter-pinter amat Pak, blow on dia. Nakalnya luar biasa. Tapi ibunya kalau ngomong, Syekh Sudais jangan nakal ya. Awas kalau Syekh Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah, maksud saya nanti itu diganti kalau kita udah ilmu erdaya pasti jadi imam Masjidil Haram. Syekh Sudais jangan nakal ya. Sekarang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Nah, mau saya, kenapa ibu nggak ngomong begitu sama bapak? Jadi saya nggak setuju. Kalau gue pengen kaya raya, ikut multi level marketing, nggak usah, ngapain? Kalau bapak dan ibu mau wajahnya cantik, mesti pakai skincare. Buat apa? Kan mahal skincare. Kalau ada duit ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada duit, jadi gimana dong hajatnya? Bapak dan ibu lihat apa tuh yang jelek di luar. Nah, ngomongnya yang bagus. Bisa? Siapa yang mau jadi contoh? Coba. Ngucapnya jelek, terus lawannya bagus. Kayak tadi kan saya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Ada gak Bapak mau mewakili, Ibu mau mewakilin, ngajarin buat teman-temannya? Kalau saya kan bisa. Yuk, yang belakang ujung maju. Yuk. Bapak mana yang mau? Cek satu. Ayo. Yang laki ada gak? Yuk, maju. Silakan Yuk. 2 orang di sini, 2 orang. Ajarin. Di sini, Bu, ayo. Gimana contohnya? Oh,
Ya, untuk mendeskripsikan apa yang tadi Pak Haji bilang, kita pengen tahu sejauh mana penangkapannya. Nyambung nggak nih ilmu Ya. saya? Yuk. Oke. Kasih mic saya satu Ya. yang kenceng ya suaranya ya. Ya, yang Kenceng. Yuk. Biar kedengaran sampai belakang. Yuk, ngadep ke sana, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masufah dari Demak. Begini, Ke sono. Pak Haji, biasanya anak saya tuh yang cowok itu kadang-kadang itu suka Mana ya, ibu satu lagi? apa itu? Bom kar. membuat jengkel orang Ya tua. nggak apa-apa, tiga ayo. Gimana? Tapi dari kecil selalu Madep saya sono. ucapkan, Pak, madep sono. Sini, madep sono. Gimana? Ayo. saya ucapkan, Faris nanti kalau udah gede jadi imam masjid. Terus saya ucapkan terus. Ah, Terus kemudian anak saya di pesantren, alhamdulillah sudah mulai. gimana ngomongnya? Tadi? Faris kalau nakal, besok gede jadi imam masjid. Iya, jadi mesti ada kata nakal. Mesti ada kata jeleknya dulu. Kan ayatnya habis gelap, terbitlah terang. Gelapnya mana? Gelapnya itu nakal. Faris jangan nakal. Kalau Faris nakal jadi imam masjid. Imam masjid. Nah, imam masjid itu di mana aja? Nah, kalau imam Masjidil Haram, Mekah. Imam di Masjid Istiqlal, Jakarta. Nah, jadi mesti ada kata gelap baru terang ya, Ibu. Kasih mic, udah. Pegang mic ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sini, Bu. Sini dulu. Saya Ibu Susi. Anak saya ada di sini, Pak. Namanya Heru. Dia itu suka main-main bola. Sampai kan namanya di perumahan itu ya. Nah, jedak jeduk. Heru, jangan mainan bola. Nanti mama punya lapangan bola. Kata dia, amin. Ini Kata kan dia. lapangan bola. Ini lapangan bola. Jadi kalau itu lapangan bola kan ditembak, gol. Coba kalau habis nembak bola gol, pemain sepak bola gimana? Habis nembak lu maksudnya. Iya kayak gitu, terus udah gitu ya. Kalau Maksudnya gini ya Pak, kita jangan serius ya Pak. Buat apa ya? Karena kan yang ngabulin juga Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa kita jaim-jaim? Yang penting kan terkabul. Memang ilmu RDI nggak masuk logika, tapi masuk rekening. Itu aja dulu. Yes. Ayo sebelahnya. Madep sono. Madep sono. Assalamualaikum Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Mariana. Lakinya kurang satu mana? Saya kan punya cucu Pak Haji ya. Deketin mic madep sono, jangan madep gue. Saya kan punya cucu ya. Umurnya teh masih 16 bulan. Lagi sekarang teh nakal-nakalnya kalau saya bilang teh, Pak Ujan jangan nakal. Kalau Pak Ujan nakal nanti Nin punya uang 10 miliar. Gitu. Iya. Emang muka lo pantas 10 miliar? Jadi pantas-pantasin aja Pak Haji. Iya. Jadi bebas. Iya. Yang penting gelapnya ada dulu. Iya. Nah, terangnya ibu dan bapak mengucap apa aja. Faujan jangan nakal. Kalau Faujan nakal, ini sekeluarga umroh tahun 2023 Amin. bersama anak yatim. Amin. Gitu. Emang bisa Pak Haji kita umroh sekeluarga nih? Bisa. Bisa. Emang kita nih bisa umroh seruangan nih? Bisa. Bisa Bu. Kan syarat umroh gratis RDAY syaratnya cuma satu. Tahu kan? Punya alat kelamin. Ya kan diperiksa dulu ada alat kelaminnya enggak. Kalau nggak ada ya nggak boleh umroh lah. Kan di situ kan ada tertulis jenis kelamin. Ayo apa? Bencong ya nggak bisa lah. Oke, mana mic-nya? Udah. Pak, satu lagi Pak. Kalau dulu itu saya belum mengenal ilmu RDA, saya dari dulu saya selalu mengucap seperti itu. Gimana? Ya tadi Faris kalau nakal besok gede jadi imam masjid. Setelah dia dari pesantren saya selalu bilang Faris kalau masih nakal jadi imam masjid dan jadi pengasuh santri. Santri apa anak yatim Mi? Anak yatim aja deh Mi. Lah tujuan saya ke sini dari Demak jauh-jauh ke RDAY itu dalam rangka saya tuh pengen belajar bagaimana memanage anak yatim. Karena saya sekeluarga sudah musyawarah saya ingin mengasuh anak yatim. Bagaimana seperti Pak Haji, saya kira waktu saya datang ke RDA itu sempat saya itu kaget. Loh,
kok yang satu kok malah kuda, malah ada kerbau bule. Lah anak yatimnya di mana? Saya tuh bingung nyarinya lah di mana, Mbak. Loh, nggak ada, Bun. Anak yatimnya itu nanti kalau ada acara baru dipanggil. Loh, saya jauh-jauh dari Demak ke sini itu pengen belajar cara memanage anak yatim gitu loh. Seperti itu, saya mohon pencerahan dari. Emang nggak ada anak yatim di sini? Ya, saya kan nggak tahu. Saya kira dirawat di sini gitu loh, Pak. Bu, saya tidak pernah ngerawat anak yatim di sini. Kenapa? Karena orang yang ngerawat anak yatim tidak bisa kaya raya tajir melintir. Mau tahu penyebabnya? Orang yang ngerawat anak yatim pasti jengkel sama tuh anak. Gitu. Contoh, anak yatim saya ini kan pada saya suruh tidur, saya tes. Anak yatim suruh tidur di sini, malam-malam nggak tidur. Mau tahu Bu? Datang ke kandang, itu biji kontolnya kuda dimainin pakai lidi. No. Itu kudanya pada ngaceng Bu. Wush. Pak pok. Iya. Akhirnya kan saya marah. Tidur gak lo? Tidur. Saya pasti begitu dong. Atau pengasuhnya juga begitu. Akhirnya keluar ayatnya Allah. Siapa yang menghujat anak yatim? Apa artinya? Siapa yang menghardik, malumlah SD Impres ya. Siapa yang menghardik anak yatim seperti mendustaiku. Bapak coba lihat di semua pondok yatim ada gak pengasuhnya, pemiliknya yang kaya raya kayak saya? Nggak ada. Mobilnya 120 unit nggak ada. Kudanya 100 nggak ada. Kenapa? Kerjaannya menghardik. Gitu. Ngerinya kan kalau anak yatimnya latah. Ngerinya kalau anak yatim, aku udah jauh dari mamaku, aku diomelin, akhirnya merentek. 100% tamu RDAY yang ijab sama panti-panti yatim, satu pun gak ada yang sukses. Sukses, ia punya mobil, tapi mobil cicilan. Ia punya rumah cicilan. Ia punya istri cicilan. Tapi kalau di sini Pak, anak yatim kalau udah selesai ijab, pulang. Saya bilang, pulang. Awas kalau nggak pada pulang ya, pulang. Saya bilang ustadznya, pengasuh pulang. Kok kita nggak ngerawat anak yatim? Ngerawat, nggak, memuliakan. Jadi anak yatim saya yang pinter, yang tahajud, yang nurut, yang manut, yang katut, saya berangkatin umroh. Bapak coba cek, ada gak panti asuhan di Indonesia yang anak yatimnya diberangkatin umroh? Nggak ada. Jadi lo ngapain ngurusin anak yatim? Mendingan lo ngurusin laki lo, megangin kontolnya. Single parent Pak Haji. Ya ntar gue cariin kontol kuda. Jangan. Jadi maunya saya kita tidak istilahnya nginin anak yatim, ngerawat bukan, tapi memuliakan. Nah yang ngerawat anak yatim siapa? Ibu kandungnya, neneknya. Jadi dia tidurnya sama neneknya atau sama ibu kandungnya dibekep. Makanya dia kuat. Tapi kalau anak yatimnya dirawat di sini, tidak ada ibunya, nanti dibully sama kakaknya. Akhirnya, kok kamu tidurnya di sini sayang? Aku kalau tidur di atas digodain mulu sama kakak Pak Haji. Oh gitu. Makanya saya lihat orang yang ngelola yatim nggak ada yang kaya raya. Coba lihat dah. Paling dia ruko menerima santunan anak yatim ya kan? Ruko atau yayasan apalah. Tapi Bapak lihat petugasnya, ada gak yang kaya raya? Nggak ada. Anak yatim panti asuhan ini punya kuda 120 ekor. Nggak ada. Kenapa? Karena dia hobinya jengkel sama anak yatim. Tapi kalau di sini gimana mau jengkel, orang besok nanti sore dia pulang sama mamanya. Nah yang galak di sini siapa? Mamanya anak yatim, bukan kitanya. Jadi nanti kita jemput pulang sekolah, nanti udah selesai tuh, udah pulang. Kalau ini nanti agak malam, kadang-kadang ini malam lebaran. Jadi pulangnya ntar jam 00. Nanti dia buat lebaran, kita potongin bebek, kita potongin entok. Nanti Jumat besok kita potongin daging sapi karena lebaran. Nah jadi saran saya, kalau Bapak mau, jangan ngurusin yatim, rugi. Mendingan apa? Biar dia sama mamanya. Buktinya apa? Ayam negeri. Ayam negeri ada induknya nggak? Nggak ada. Ayam negeri nggak ada induknya. Makanya kalau dia dikagetin motor, weng, langsung ayam negerinya, anak ayam negeri mati pada.
Coba ayam kampung yang ada induknya, diusir-usir. Kuat ayam kampung. Makanya kita ngurusin di sini anak yatimnya nggak boleh nginep, harus pulang. Tapi Bapak dan masih ingat, anak yatim kita kalau berenang Pak, di kolam renang Pondok Indah Mall. Berapa masuknya coba? 200.000. Satu alat kelamin. Ngobak. Gitu. Jadi kalau lo ngurusin anak yatim, tinggal di rumah lo ngurusin, siap-siap hidup lo susah. Kenapa? Karena kita pasti jengkel. Apalagi anak yatim habis makan piringnya ditendang. Terus, ambil gak? Ayo cuci-cuci. Itu namanya menghardik gak? Menghardik. Makanya Bapak dan Ibu lihat, tidak ada yayasan anak yatim atau panti anak yatim yang kaya raya, yang bisa berangkatin anak yatim umroh, yang bisa punya Isuzu Elf Long sampai 13 unit, yang punya bus. Bahkan kita leadernya nih, yang leadernya tuh masih saya, pakai Robicon, nggak ada. Coba lihat, palingnya pakai Xenia, Avanza, R3, terakhir Gabruk. Hah? Itu ada di bawah dong. Sini. Di situ aja. Di situ aja. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Majalengka. Gini mau nanya kan, saya itu ngerawat yatim piatu ya, 2 anak saudara gitu. Ya memang kata Pak Haji gitu. Saya udah suka ada keselnya. Dan kesana kesini mau daftarin ke tentara gugur, ke polisi gugur gitu tuh. Gimana itu solusinya? Gampang. Orang yang suka kesel sama anak yatim biasanya berat badannya naik. Nah lo diturun dulu berat badannya, ntar gua ajarin. Oke? Ayo Bapak gimana? Habis gelap terbila terang, agak kencang. Ya. Mari ke sana. Ya, assalamualaikum. Saya dari Kebumen, nama Sukiman. Ini mau nyontohin itu ya Pak ya, yang katanya lawan. Ya. Ya. Saya punya anak itu namanya Wahid. Itu. Ya. Wahid, jangan main terus. Nanti kalau Wahid main terus, Bapak punya rumah 1000 meter. Nah bisa. Gitu, bisa. Kenapa nggak yang aslinya aja? Wahid jangan main terus. Kalau Wahid main terus, kontol Bapak panjang. Gitu aja bisa. Emang lu nggak mau kontolnya panjang? Mau. Emang dia mau. Baru diajarin mau. Kan punya lo pendek. Ya. Betul? Betul. Jawab dulu. Betul. Tepuk tangan dah. Iya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawang. Saya dari Sukabumi. Ya. Ya. Ini mau mencontohkan yang tidak baik Satu, jadi baik ya Pak. oleh-oleh. Nanti dikerok pakai centong kayak Haji Marco, bisa manggil ratusan miliar tuh. Ya. Makasih Pak Haji. Ya kan tadi nggak maju. Oh iya, nanti maju. Apa? Lanjut ya. Coba. Nama udah ya. Ijab saya dulu. punya cucu. Centongnya minta. Itu di belakang ada centong loh. Nah, yang mukanya kayak centong. Ya, mau izin dulu, mau buka puasa Ya, ya. Ayo bos. Ya. Contoh ini dari yang tidak baik jadi baik gitu kan. Ya, pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Enggak itu ijabnya apa? Oh ya. Yang Umpama tadi. cucu saya kan Janu. Dia aktif gitu kan bilang. Saya omongin ke dia, "Janu jangan nakal, nanti kamu jadi menteri." Nah, ya gitu. Begitu ya. Betul. Ayo bos. Coba, bos gimana? Pegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumantri dari Dramaga. Dapat. Ya, terkabul. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Gimana bacanya? Nah, anak saya kan bujangan Pak Haji udah kerja. Terus kalau dibangunin tidur susah. Saya bilang, Deketin mic-nya. Yudhistira bangun. Kalau kamu nggak bangun, Bapak nanti kaya raya segitu. Nah, ya udah gitu. Jadi diulang-ulang. Kalau belum terkabul, ulang lagi. Belum terkabul, ulang lagi. Mau sehari, mau 20 hari, mau 100 hari, ulang lagi, ulang lagi sampai terkabul. Bisa? Bisa. Pak Haji, gue ngulang-ulang sampai pantat gue keluar asap, nggak apa-apa. Justru enak kalau keluar asap, tinggal taruh panci. Nggak lah Umar, kita persiapan maghrib dulu, nanti naik lagi kesini lagi ya. Oke, Bapak dan Ibu,
Maghrib nanti kita mulai lagi. Gak usah lama-lama, Pelan-pelan sebentar tapi, aja. Ya, satu-satu, Bos. jangan langsung bergerombol ya. Ya, nanti. Kita sholat Enggak maghrib dulu, dikasih. kita break dulu. Pengen privat, bisa nggak? Ya. Ya, kita break nanti dulu. kan mau maghrib. Yuk, turunnya Nanti. satu-satu, Ayo. jangan Ya. langsung banyakan. Bagaimana mengatur Yuk. yatim? Iya nanti maghriban dulu ya. Oke. Nanti maghriban dulu. Saya dari rumah pengen ketemu Pak Haji. Iya maghriban dulu ya. Iya maghriban dulu. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Pak Haji. Iya. Pengen ketemu. Iya. Maghriban dulu ya. Ya boleh. Maghriban dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi nggak apa-apa. Yuk. Yuk, Ya, maghrib dulu, sesi pertanyaannya nanti. Yuk, yuk. Ya. Ya. Sesi pertanyaannya nanti. Ya. Ntar kita maghriban dulu. Itu centongnya Ayo, di sesi belakang. pertanyaannya nanti, yuk, yuk, maghriban dulu, yuk. Di belakang. Yuk, yuk. Nggak bisa. Ya, ya. Kalau Ya. Bapak maju baru tadi kasih. Iya, iya, iya. Yuk. Yuk, yuk, sesi pertanyaannya Yuk. nanti ya. Ya. Kita salat maghrib dulu, Bos, kita break dulu. Yuk, Ya. sini Pak, sini Pak. Iya. Ya. Ya, ya, ya. Maghriban dulu. Iya ntar pasti. Yuk, Pasti. salat maghrib dulu. Iya nanti beres nanti. Yuk. Yuk, Yuk. salat maghrib dulu, salat maghrib Yuk. dulu. Yuk, udah yuk. Yuk. Yuk, turun Ya, satu-satu. nanti kita ketemu lagi. Yuk. Yuk. Iya udah lo japri lagi ke gue, ntar gue. Iya, pasti. Ya. Panas, berarti lo gejala diabetes. Mandi pagi jam 00, ntar sembuh. Ya. Ya. Ya, boleh. Yuk. Mandi jam 00. Nggak usah ntar gue kasih, ngapain nuker-nuker. Nggak usah. Yuk, salat maghrib dulu, Bapak Ibu. No, di Yuk. belakang. No. Di sini, di Pak Haji nggak ada centong di belakang ya. Salam aja Yus. Yuk, Ya, yuk. siap. Yus, Ya. Mas. Ya. Ya. Haji kemarin sore berangkat dari Surabaya, hari ini baru datang, alhamdulillah. Ya, ayo ntar kita ngobrol. Ya, ntar kita ngobrol ya. Ya, nanti kita ngobrol. Yuk, semua maghrib. Yuk, istirahat dulu yuk. Yuk, No, kita- centong. No. Yuk, yuk. Di sini nggak ada centong, di depan nggak ada centong, di belakang centongnya. Itu tuh Ya, dekat ya, listrik. ya, ya. no. Yuk. Pak Haji, kaki saya sakit tadi minta diobat. Ya, ibu di situ aja, jauh-jauh jalan. Aduh, ngapain di situ aja. Ayo, Pak. Ya. 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 Iya nanti diobatin, bentar saya maghriban dulu ya. Bentar ya. Tanggung. Ya. Ya. Nah, kita maghriban. Ya. Ya. Yuk. Iya, beres deh. Ya. Bisa. Boleh, Bos. Bisa. Bisa.